Festers. Selamat siang dan selamat hari Kamis. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di I Am Daily News. Kali ini I Am Daily News akan membawakan berita viral, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Clarice dalam I Am Daily News. Berita viral kali ini datang dari topik yang sedang viral baru-baru ini, yakni pertandingan catur antara Grandmaster Iren Sukandar dengan Dewa Kipas alias Pak Dadang. Pertandingan catur persahabatan antara Dewa Kipas dengan GM Iren Sukandar ini menyita perhatian banyak warga Indonesia hingga jumlahnya mencapai jutaan orang. Bahkan, ramainya jumlah penonton itu disinggung dan disorot oleh Federasi Catur Dunia. Dikutip dari cuitan di akun Twitternya, International Chess Federation atau FIDE mengatakan bahwa siaran langsung pertandingan catur persahabatan antara Dewa Kipas dan Iren Sukandar mencapai 1.250.000 penonton. Tweet tersebut pun mendapat ratusan komentar hingga hampir 9.000 like saat ini. Dilansir dari detik.com, pertandingan antara Dewa Kipas dengan Iren tersebut memang sangat menyita perhatian dan saat ini sudah disaksikan lebih dari 8 juta kali. Pertandingan tersebut pun akhirnya dimenangkan mutlak oleh Iren dalam 3 pertandingan melawan Dewa Kipas. Iren menyapu semua babaknya. Adanya hal ini membuat catur jadi dikenal oleh semua kalangan, sehingga akhir-akhir ini pun catur menjadi perbincangan oleh semua orang dan tren bermain catur pun menjadi meningkat. Kalau yang Festers, tertarik nggak nih untuk main catur juga? Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti, dan saat ini kita akan menyinggung kembali soal rumah DP 0% lagi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau agar rumah DP 0% ini tidak ditujukan untuk objek investasi, melainkan harus dijadikan tempat tinggal. Dilansir dari kompas.com, Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko memastikan bahwa hunian dengan DP atau uang muka Rp0 tidak bisa dijadikan investasi. Hal tersebut dikarenakan salah satu syarat penerima manfaat rumah DP Rp0 ini adalah warga DKI Jakarta yang belum memiliki rumah atau lahan sehingga pembelian ini ditujukan sebagai kepemilikan rumah yang pertama. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2018 tentang fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, dalam pergub tersebut juga terdapat ketentuan yang melarang unit hunian untuk dipindah tangankan atau disewakan. Kekhawatiran unit hunian DP 0% dijadikan investasi ini muncul karena Pemprov DKI memutuskan untuk menaikkan batas atas penghasilan bagi calon penerima manfaat program rumah DP 0% dari 7 juta menjadi 14,8 juta. Sarjoko juga menegaskan bahwa kenaikan batas atas penghasilan tersebut mampu memperluas penerima manfaat, sebab menurutnya, masyarakat dengan penghasilan maksimal sebesar 14,8 juta rupiah juga membutuhkan hunian di ibu kota. Keputusan ini diyakini semakin membuka kesempatan warga dalam memiliki hunian. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam I Am International News. Welcome back to today's daily news where we discuss about the international news. I'm your host Clarice, and your host before was Stella. Today I will talk about a few news, the first one being Discord. Discord is going through a sales process now that could result in a purchase of the communications and chat platform for much more than $10 billion, GamesBeat has learned. Two sources familiar with the matter said that Discord is exploring its options for a sale in the wake of interest from multiple parties that want to buy the company. And one source said the company has signed an exclusive acquisition discussion with one party, meaning it is in final negotiations about a sale. This news comes from after Discord raised $140 million in December at a $7 billion valuation.
usual, I am back with more COVID news. Spain's health minister says the country will resume the use of the AstraZeneca coronavirus vaccine on Wednesday by extending it to adults under the age of 65. Authorities will consider giving it to older people after they analyze a U.S. study that AstraZeneca said showed the jab provides strong protection to all adults, Spanish Health Minister Carolina Darius said Monday. Disclosing the results of a long-anticipated study, the British-Swedish drug maker said its vaccine was 79% effective overall at preventing symptomatic cases of COVID-19, including in older people, and that none of the more than 30,000 volunteers in the U.S. studied were hospitalized or developed severe COVID-19. That's all the news I have for today. Thank you for listening and stay tuned for the next episode. Kasus positif COVID-19 bertambah 5.297 orang pada Rabu 24 Maret 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.471.225 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut, sebanyak 6.954 orang telah sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.304.921 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 126.439 orang. Jumlah ini menurun sebanyak 1.811 kasus dari data sehari sebelumnya. Karena saat ini Indonesia sedang mengupayakan herd immunity dengan vaksinasi, terhitung hingga 24 Maret 2021, terdapat pertambahan sebanyak 164.930 orang sudah melaksanakan vaksinasi ke-1, sehingga jumlah akumulatif orang yang sudah divaksinasi tahap pertama sebanyak 5.732.210 orang. Sedangkan sebanyak 181.821 orang telah melakukan vaksinasi tahap kedua per tanggal 24 Maret 2021. Sehingga total orang yang telah divaksinasi tahap kedua sebanyak 2.494.422 orang. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.